Sebenarnya kalau ditanya kapok di sepak bola, saya kapok. Saya kapok di sepak bola itu, saya sangat kapok karena memang Bisik Futsal Indonesia. Halo pecinta futsal Indonesia, kembali lagi bareng gue Doni Zola di acara yang selalu mengedepankan futsal Indonesia. Oke, Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang asik. Oh, kali ini nggak cuma sendirian, bintang tamunya ada dua. Yang satu udah pernah datang, yaitu kemarin abis ngelawan Dukun ya. Oh bukan, itu pesulap merah. bukan, oh iya. Ya, tapi karena ada dua, gue harus tagline Bisik ada dua juga nih. Bisik, bicara futsal Indonesia dengan cara yang siap. Ya, udah tahu dong siapa yang akan gue undang. Bayu Simera dan Atta Halilintar. Assalamualaikum, apa kabar bro? Sehat ya bro ya? Sehat ya, bye. Sehat ya, Bay ya? Sehat dong. Alhamdulillah ya, ketemu lagi. Nih, kita nih sebenarnya disatukan sama dia. Karena Kenapa tuh? Sahabat, sama-sama sahabat. Gue nggak tahu sih lo nganggap dia sahabat apa kagak sih ya. Tapi ini orang emang salah satu yang karir gue as a coach, dia tahu lah gimana saat merintisnya. Emang orang sangat luar biasa. Tapi kesininya dia entertainnya bagus. Kalau gue mungkin lebih ke ikutin entertain juga kayak sekarang. Gitu. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Ya jadi akhirnya Most Wanted ya yang diminta para netizen hadir. Orang yang merubah wajah futsal Indonesia dalam kurang lebih waktu dari bulan Desember. Ya. Desember 2021. Amin. Gue di futsal dari tahun 2003. Futsal nggak dapat sorotan, nggak dapat panggung dunia kayak gini. Amin, nggak semua masih sama-sama belajar lah. Ya, banyak hal yang dititipin lah ke gue, pertanyaan netizen segala macam. Ini untuk Mas Donzol siap aja kita jawab. Ini sangat luar biasa. Sebelumnya pertama kali ketemu di mana sih kalian berdua? Aku ketemunya dulu kayaknya di Citos. Di Citos futsal. Memang dulu aku hobi banget main futsal. Jadi sering banget datang ke lapangan-lapangan futsal. Kadang di Citos, kadang di Metro, kadang ada yang di Bintaro itu yang di atas pasar itu. Iya. Di situ ada ketemu Asep dulu, kayaknya dulu ketemu juga tuh sama Asep Aliatama ya. Iya, dulu banget. Nah, cuman kalau ketemu dia kan dulu dia nih jago. Jadi gue nggak minder kan ngomong sama yang jago nih, pasti dia emang dia nggak ngajak ngomong juga, songong orangnya kan. Iya, emang gitu emang. Udah orang jago biasanya so jagoan kan. Iya. Ada juga kalau jago merendah itu Ricardinho. Iya betul. Cuman dia kayaknya. Cuman dia. Kalau yang lain tuh kan kebanyakan jago udah so jago. Betul. Jadi susah lah. Tapi aku lihat memang dia trik-triknya kan. Terus aku tuh tipikal orang yang suka banget lihat futsal itu ada triknya. As a art ya. As a art. Karena kalau menurutku ketika futsal dibawakannya simple normal aja, kadang-kadang orang yang nggak suka futsal nggak akan suka olahraga itu. Kurang menjual juga. Betul. Itulah kenapa Falcao itu followernya banyak, Ricardinho banyak. Mungkin next nanti ada Leo Zinho. Mungkin kita lihat juga BBS, Runtuh Boy, mereka itu banyak followernya karena mereka kadang-kadang menunjukkan ada hal yang berbeda. Yang ditunjukkan. Dan semoga nanti lahirlah pemain-pemain yang tetap mainnya bagus, nggak gaya-gayaan doang, tapi jangan lupa art skill-skillnya itu. Itulah awal mulanya aku kenal beliau ini. Kalau lu pas pertama kali ketemu Atta, itu udah tahu atau saat itu udah as a YouTuber? Belum. Dulu udah YouTuber tapi nggak banyak subscribernya. Sempet IVA ya dulu ya ternyata. IVA. Mungkin YouTubeku dulu penontonnya cuman kayak 50 orang ya. Kan semua dari orang. Semua juga mulai dari itu sih. Lama lah, itu berapa tahun lah. Aku 3 tahun tuh nggak ada penontonnya lah. Jadi masih main futsal juga itu IVA nyari trialan doang sebenarnya, kan ada trial 2 kali. Daripada kita bayar lapangan ya udah dah. Cari gratisan. Tapi gue pernah lihat karena kan sebenarnya kalau Citos gue juga sering ke Citos gitu. Cuma gue pernah lihat lo main. Lo kidal murni ya ternyata. Kidal murni dan saat itu lo Rainbow Flick soalnya. Jadi kayak lo lagi lo kan sering tuh pemanasan tuh pakai juggling tiba-tiba syuting kaki kiri atau Rainbow Flick tuh gue pernah ngeliat, tapi saat itu ya gue cuma belum tahu waktu itu. Tapi memang dulu setiap ada saya itu searching di Google, di forum,
di mana ada sekolah futsal, karena saya pengen banget bisa main futsal kan. Yang bener gimana sih arahnya biar saya itu bisa masuk timnas futsal atau enggak masuk klub tuh gimana sih caranya. Jadi saya coba tuh semua, ada IVA, ada TFK. Sebenarnya saya lebih lama tuh TFK ada di Citos juga. TFK. Saya ikut, saya di sana juga minta beasiswa juga, bisa nggak saya di sini beasiswa segala macam. Oh asalkan kamu ini itu dan lain-lain. Ya beberapa ada yang ngasih gitu. Terus nyoba juga di yang saya bilang itu di Bintaro, di Pasar di atas. Ada namanya dulu anak-anaknya yang Asep gitu lah. Asep ketemu di kalau nggak salah yang bajunya warna biru. Apa ya itu? Terus TSU bukan sih? Bukan. Belum ada Ya. Belum ada TSU itu. Dulu tuh kayaknya di situ gratis tuh. Ya gratis kan. Lo dulu nyari gratisan. Iya, soalnya bayar ojeknya udah mahal, 15.000 itu. Itu juga harus. Karena belum ada Gojek. Kalau ada Gojek kan enak bisa berapa ribu. Berapa harganya gitu ketahuan. Dulu ojek jadi di mau 15 20 mahal kan untuk anak dulu nggak punya. Itu juga ngumpet-ngumpet main futsalnya kan. Ngumpet-ngumpet. Nggak boleh. Emang nggak pernah bolehin ya. Jadi beli sepatu tuh nabung dulu. Terus dari dulu memang sepatunya saya lihat juga Ricardinho pakai apa ya gitu. Oh iya, karena konten pertama. Karena memang video pertama saya tuh ngeditin semua video futsal, tapi emang Ricardinho sama Falcao only 2 pemain itu. Karena kaki kiri kayak saya, cuman waktu saya lihat Falcao ini badannya besar. Jadi nggak mungkin saya tiruin karena dari bodinya dia bisa cover lawan langsung 2, dia bisa munggungin 2. Ricardinho nggak bisa karena dia badannya kecil. Dan itu mirip saya, kecilnya mirip, tingginya sama. Jadi saya tuh udah ngarahin panutan saya nih kalau di futsal Ricardinho. Dan lalu jadi kenyataan ya. Itulah itu Tuhan, makanya jangan pernah remehin mimpi ataupun omongan kamu pada saat dulu, karena mungkin karena dari dulu aku ngeditin, aku bilang one day aku akan ketemu dia, one day akan main sama dia. Ternyata tuh memang happen gitu. Akhirnya Ricardinho datang ke base campku hampir tiap hari nge-gym bareng. Jadi idola itu benar-benar bisa jadi teman gitu. Jadi itulah kalau memang benar-benar kita fokus di satu hal, suka sama satu hal. Dan sekarang pun dulu memang aku cita-citanya pengen jadi pemain pro, sekarang aku terdaftar kan jadi pemain pro. Iya, betul. Walaupun gak main. Saya nggak jadi debut ya. Iya, nggak jadi debut. Mungkin musim depan ya gitu. Karena emang kalau secara usia juga sebetulnya masih banyak yang lebih tua kok masih main kok. Masih main. Iya, artinya secara kualitas, sorry to say ya, bukan lip service. Tapi kalau gue bicara banyak owner futsal yang ikut main, ya lu salah satu pemain yang punya skill. Tinggal bagaimana secara teknikal masuk apa kagak. Tapi gue bicara as a coach. Gue bicara Donzol as a coach. Nah, gue melihatnya gini. Bayu gue kenal udah lama. Ya, terus tapi kalau gue kan pribadi kenal lu sebagai pertama YouTuber. Terus lu punya sebuah klub sepak bola yang dimana gue juga sempat ngelatih di sana di Pati. Seperti itu. Iya, betul. Dan walaupun umurnya nggak lama ya, karena memang perbedaan nggak curhat kan di sini? Enggak. Perbedaan pandangan manajemen aja. Gue takutnya nanti gue curhat lu nimbrung. Oh iya. Karena kayaknya sama masalahnya gitu. Nah, gue melihatnya gini. Lu di sepak bola kan tahun pertama itu betul-betul not good lah. Bahkan image-nya sangat buruk, segala macem. Gue bahkan melihatnya justru gue kasihan karena gue tahu lo tulus untuk membangun timnya gitu. Gue bisa lihat itu. Permasalahannya kan sekarang gini. Tiba-tiba lo ke futsal. Dan di futsal lo dapetin sesuatu yang notabene yang lo nggak dapatkan di sepak bola. Gue pikir lo bakal kapok sih di sepak bola. Ternyata lahir lagi kembali Bekasi City ya, Bekasi FC. Nah, gue melihat gini, apa yang membedakan pada saat lo lihat di sepak bola dan di futsal? Oke. Sebenarnya kalau ditanya kapok di sepak bola, saya kapok. Saya kapok di sepak bola itu, saya sangat kapok karena memang di sepak bola itu saya benar-benar belajar gimana caranya. Saya pengen coba. Saya ini jujur aja di sepak bola, main jujur, gak gimana-gimana, gak main celah-mencir. Saya pengen coba aja. Tapi ternyata memang di sepak bola itu susah untuk kayak gitu. Nah disitulah saya udah mulai ngerasa apa saya cabut aja gitu. Tapi karena memang saya punya rasa tanggung jawab ya kan, tim itu masih ada. Dan alhamdulillah waktu itu juga gak degradasi ke Liga 3 ya. Masih bertahan. Masih bertahan di Liga 2 walaupun saya kena pemotongan poin ya. Saya udah, jadi itu udah kalah. Ya kalahnya juga lawannya dapat penalti lah. Terus saya kalah lah. Terus tiba-tiba udah mulai menang nih. Menang, dapat poin. Menggunakan pemain yang tidak sah dia. Tiba-tiba 4 poin aku dipotong.
Dan waktu itu nggak tahu ya, kadang-kadang ini aku sih belum pernah ngomong di mana-mana ya. Itu di dalam pertandingan kan yang di highlight tuh pemain emosinya doang kan. Kadang-kadang kan orang nggak nyari reason pemain itu emosi itu kenapa. Manusia itu punya sifat emosi, apalagi pemain yang emosi itu yang menurut saya dia itu sholatnya rajin, attitude-nya bagus. Ya, beda sama yang waktu dia pemain yang kungfu atau yang sikut ya. Ini ada satu pemain yang benar-benar emosi, tapi saya tahu banget nih pemain attitude bagus. Ini pemain attitude bagus, sholat jemaah sama saya segala macam. Saya ngelihat dia orangnya jarang banyak ngomong yang dia benar-benar leadership di lapangan. Ketika dia marah, saya udah ngelihat itu kenapa dia marah. Karena dia menganggap pelanggaran yang nggak mesti pelanggaran, dia kena. Terus dia kena misalnya kartu kuningnya mestinya dia nggak kena atau gimana lah. Saya udah lupa sih itu, nanti koreksi aja kalau ada salah benernya di dalam pertandingan. Tapi waktu dia marah itu, di situ dia kena sanksinya tuh 6 bulan. Yang waktu itu notabene itu apa ya, liga itu cuma 3 bulan loh. 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan sampai musim depan dia main 2 musim dong dia nggak main. Betul. Dan menurutku ini saya udah ngerasa ini ketidakadilan sih yang saya rasain ya di sepak bola. Makanya oleh karena itu memang ya, tapi kalau ini memang juga ya, saya itu lebih hafal pemain futsal Indonesia daripada pemain bola Indonesia. Liga Indonesia aja saya jarang nonton karena saya lebih suka nonton Liga Futsal Indonesia. Dari dulu saya nonton Liga Futsal Indonesia. Memang saya passion lebih di futsal. Tapi karena bola ini saya fans Real Madrid, suka AC Milan, suka sepak bola luar negeri. Bisa nggak ya sepak bola kita dibikin sepak bola itu bukan hanya di lapangan tapi ada entertainmentnya, ada sponsorship masuk. Apalagi waktu itu saya ngelihat banyak pemain belum digaji, banyak pemain belum katanya ininya kewajibannya belum ini belum itu. Di Liga 2 waktu itu banyak tuh kayak gitu. Jadi kita tergerak lah, saya sama brother Putra Siregar ketemu. Memang saya udah temenan sama beliau lama, 5 tahunan. Saya punya passion yang sama, kita pengen bangun sepak bola Indonesia. Walaupun di awalnya dibilangin klub konten segala macam ya kan. Ya kadang-kadang saya juga bingung orang ngomong klub konten ya, karena kalau misalnya dengan konten itu menghasilkan timnya gajian semuanya tepat waktu, bisa ngebiayain anaknya lahiran, bahkan kita bisa ngasih bonus, bisa ngasih fasilitas yang baik buat mereka. Kenapa enggak buat konten gitu? Kenapa harus tim itu nggak boleh ngonten, biarin aja gaji telat. Gitu. Memang padahal belum tentu juga ngonten itu menutupi juga belum. Cuman kan itu usaha kita untuk nge-branding klub ini. Karena di luar negeri mau Liverpool, mau Madrid, itu City ada Inside City namanya. Ada konten di belakang stadion, ada Liverpool itu bikin konten kamera samping namanya tunnel cam. Ada bikin terus di Manchester City itu sampai Guardiola lagi ngatur taktik tuh di-record sebagai vlog. Suaranya segala macam. Nah, ada yang bilang ini klub konten, tapi memang itulah bagian dari industri gimana kita mau upgrade sampai kita bikin launching yang jersey-nya sama ada Krisdayanti, ada kotak segala macam. Kita pengen hidupin industri entertainment-nya gitu. Itulah yang saya pengen di futsal juga gitu. Setelah di bola saya udah bikin itu semua, ternyata di bola itu banyak yang harus saya lebih pelajari daripada itu. Terlalu kolot. Di sepak bola tuh mereka terlalu konservatif ya. Artinya mereka cuma bagaimana fanatisme semua aja. Mereka nggak mikir bahwasanya kalau mau jadi industri harus gandeng juga sportainment, artinya entertain. Itu dia. Karena di luar negeri juga udah seperti itu. Fasilitas yang membaik seperti apa. Karena cuman ya itulah kan, kalau kita bilang ya, kalau kita entah punya tim bola atau tim futsal, kamu harus siap bakar waktu, bakar uang. Jadi kalau kamu udah ngeluarin itu semua tapi kamu nggak ada entertainment, banyaklah orang kehabisan bensin. Nah, kita nggak mau itu. Kita mau, alhamdulillah kemarin kan di musim pertama kita jersey kita full. Betul. Jersey kita full. Untuk ukuran klub baru Untuk ukuran klub baru yang belum pernah main di liga loh. Udah ada trust. Berarti kan sisi entertainment, konten dan lain-lainnya berhasil membuat pemain-pemain alhamdulillah semuanya gajian. Walaupun tidak berbanding dengan prestasi yang dicapai. Karena memang banyak hal-hal. Ternyata banyak hal yang lain yang harus dipelajari. Ya mungkin dalam pemilihan pemain. Kecocokan sama pelatih. Kadang kita nggak bisa juga dalam satu klub itu nyalahin ketika hasil jelek, pelatihnya jelek. Nggak bisa. Misalnya kita juga dalam satu pertandingan, misalnya dalam pertandingan itu pemainnya jelek. Ada kadang-kadang mungkin pelatih ini tidak cocok dengan pemain yang seperti ini. Pemain seperti ini mungkin tidak cocok sama
Iya betul. Latihan seperti ini. Jadi karakter, taktikal segala macam itu sangat perlu lah saya berpengaruh. belajar. Karena kita juga ngerasa pemain kita kemarin bengkak banget di banyak banget. Bengkak banget itu sampai 30 lebih ya. Itu ada pemain yang nggak main sama sekali dari awal sampai habis. Betul sekali gitu. Makanya dan banyak juga pemain dari kontrak pada cedera semua ya kan. Betul. Itulah banyaklah pelajaran yang saya dapat. Akhirnya barulah lahir Pendekar United ini. Nah, kembali lagi nih, kita masuk ke futsal lagi ya kan. Pendekar United. Jujur aja gue kaget. Karena sebulan ya, gue sih sebenarnya udah denger dari dia nih. Walaupun dia cuma kayak ya cuma clue aja lah, tipis-tipis lah gitu. Walaupun dia nggak nyebut secara langsung. Gue kaget karena kan saat itu ya gue kenal dia lah. Dia tanpa klub. Terus tiba-tiba adalah Pendekar United yang memang beli dari atau mengakuisisi Yong Rior ya, Yong Rior. Pemain udah jadi, tinggal nambah-nambahin beberapa pemain dan sahabat gue juga Wahyu BW akhirnya jadi pelatih. Nah, gue mau nanya nih Bay, lo waktu pada saat pembelian Yong Rior ya kayak gitu, itu apa peran lu di situ? Karena kan pertama kan dia jadi manajer ya kalau nggak salah, sebelum Asep ya. Enggak, Asep tuh administrasi. Manajernya tuh Ian. Oh iya Mas Ian. Kang Ian. Sebelumnya apa peran lu Bay saat itu pada saat pembelian Yong Rior? Nah, di pembelian Yong Rior sendiri sebelumnya kita juga sempat ngebahas soal Liga Futsal. Kita pas fokus-fokusnya dan juga ngobrol-ngobrol seriusnya itu pada abis kita sparring. Ya, yang di Ciputat kita sparring sampai malam. Saya pikir tuh Bro Atta tuh ya cuman ini doang kali, cuman pengen aja. Ternyata kejadian pada saat itu kejadian. Emang waktu itu kita masih pengenan doang, tapi kan waktu itu saya juga belum ada pengalaman punya tim bola juga. Jadi saya nganggap ini mah buang duit mending bikin bisnis, hasilnya jelas, nggak pusing-pusing. Ternyata pas lagi ngurusin bola kan udah ngerasain pusingnya. Ternyata futsal itu nggak sepusing itu. Makanya dia sempat nanya gitu, sepak bola itu begini nih Bang Bay. Kalau di futsal tuh gimana? Di futsal tuh juga begini, tapi lebih dikit banget, minimalisir banget. 10% pengeluaran dari sepak bola. Kalau buat gue ya. Dan non teknisnya juga lebih sedikit, lebih sedikit gitu. Walaupun masih ada lebih sedikit. Dan akhirnya serius-seriusnya sama dia tuh, akhirnya gue juga sempat kaget juga kan. Oh ternyata nih serius. Sempat bilang Bang Bay, ini keputusannya iya apa enggaknya di Bang Bay nih ya kan. Waktu itu sempat bilang, loh kok ada di gue, kan yang punya duit lu. Udah yes or no. Ya udah iya akhirnya. Karena gini, aku mau coba ini juga keyakinannya dia gimana. Keyakinannya Bro Bay ini di tim ini. Karena aku bilangnya gini, aku tuh mestinya ngikut mau akuisisi tim tuh baru Desember ini buat yang musim depan. Karena saya bilang gak mungkin bro, kalau sebulan ini kita belum persiapan apa-apa, pemainnya saya nggak tahu siapa, toto kita udah bikin klub futsal. Makanya saya bilang, yakin nggak bro kalau ini timnya bagus? Karena gini, aku udah punya traumatik di sepak bola. Betul. Jadi aku nggak mau lagi di futsal, aku trauma juga. Betul. Karena sebelumnya sebenarnya aku udah ditawarin yang SKN itu, sempat masuk ke telingaku. Ini SKN waktu itu mau dijual. Tapi telat. Karena miskomunikasi saya sama dia tuh saling nunggu saya sama dia. Saya pikir mau SKN. Tadinya mau SKN itu. Mau SKN. Tapi SKN juga tanpa pemain, nggak ada pemain juga. Kalau Yong Rior udah ada pemain. Iya, sudah ada pemain gitu. Tapi sangkainku dulu pemain-pemainnya tuh masih bisa. Secara kontrak udah selesai semua. Secara kontrak udah selesai ya. Tapi alhamdulillahnya tuh spekulasi itu berawal nih kayaknya kalau kita beli tim ini kita bisa di 4 besar. Padahal target dia tuh waktu itu 2 besar ya tak? 1 atau 2 besar. Tapi dengan kondisi seperti itu kayaknya 4 besar tak? 4 besar. Soalnya lo ketemu dia tak? Kalau ketemu gue 2 besar. Tapi memang kenapa saya mau jadi 2 besar? Karena saya itu pengen, sebenarnya target saya itu bukan juara di Indonesia sih mas. Pengen juaranya tuh di AFF-nya atau di AFC-nya. Itu yang sebenarnya targetnya saya sama Bang Bay. Soalnya saya tuh greget di timnas kita aja kita susah banget nih juara AFF. Iya betul. Sama AFC. Sama Thailand terus. Kebentur sama Thailand terus. Kalau di paling nggak di klub coba dulu deh. Bisa nggak mentalitas pemain ini bangkit dari klub gitu kan? Karena saya dari dulu emang fans tim pertama yang saya sangat ngefans itu adalah timnas kita, timnas bola, timnas futsal gitu. Itulah. Ya berarti kalau gue melihat kan sebenarnya lu tahu banget ya tentang futsal ya. Lu bahkan berteman dengan
Bambang Bayu Saptaji, lo tau lah bagaimana timnas juga punya prestasi walaupun mentok di Thailand terus gitu. Lalu lo hadir nih di kepengurusan sebagai exco, dan itu memberi warna menurut gue. Kenapa? Karena gue tau lah ya, isinya federasi itu kan memang orang-orang yang senior. Gue mau nyebut tua nggak enak soalnya. Orang-orang senior di mana secara kreativitas biasanya memang fokusnya udah bukan ke sana. Nah, pada saat jujur gue tuh kaget Ricardinho hadir. Karena lu bawa Cristiano Ronaldo atau bawa Lionel Messi ke Liga Indonesia. Ini udah beda banget, dan gue kaget beliau mau gitu. Artinya Ricardinho mau. Gimana sih proses sebenarnya yang terjadi? Karena ya gue simpang siur aja sih. DM Instagram, oke, fine. Terus juga ada yang nanya gaji lah ke gue, segala macam, bla bla bla, segala macam. Berapa tuh bayar seorang Ricardinho? Yang notabene dia masih layak main di Liga Eropa, bro. Masih layak dengan segala macam kemampuannya. Dia 3 bulan kagak latihan aja talk chair kok. Di Liga futsal kita. Gimana tuh prosesnya tuh? Ya, kalau ngomongin federasi ya, sebenarnya mungkin Mas Donzo lebih cocok di federasi. Kalau ngomongin federasi, saya sih akan rekomen Mas Donzo ada di federasi. Karena di sana memang gini ya, kalau kita bilang tua juga di sana sebenarnya banyak beberapa orang punya passion banget untuk ngebangun futsal. Ya. Tapi memang kebentur lagi futsal ini, saya masih ngerasa ya olahraga ini tuh di Indonesia masih kayak anak tiri. Yes. Entah itu dari pemerintah, entah itu dari exposure dan lain-lain gitu. Jadi waktu saya ngobrol sama Bapak Haritanu, saya nggak ada minta jadi exco juga, nggak minta sama sekali. Yeah. Saya malah nggak mau jadi kepengurusan, nggak mau. Tapi waktu Pak Hari minta, ayo kita bikin sesuatu itu. Nah disitulah tercetus saya bilang di pikiran saya. Kalau saya diangkatnya exco ini bagian untuk memajukan, memperkenalkan futsal. Yeah. Kan exco tuh bagiannya beda-beda. Betul. Saya ini bagian gimana futsal ini jauh lebih populer, ratingnya naik, ini naik. Yeah. Saya bukan di bagian pampel, bukan di bagian itu, bukan. Mungkin kalau saya di pampel saya bisa bawel banget, dan mungkin saya akan banyak musuh di setiap pampel yang ada di Indonesia gitu. Karena saya akan komplain dari lantainya, dari lampunya. Gimana lampu biar nggak berkabut, gimana tenda nggak ada di samping lapangan, gimana semua itu saya akan banyak, karena saya orangnya perfeksionis kan. Saya di media aja perfeksionis. Kayak saya kalau bikin musik, bikin panggung tuh saya sangat perfeksionis. Mau dari camnya, dari lighting, semua itu saya turun sendiri. Kayak saya kalau lagi bikin film tuh saya maunya direct sendiri. Kostum pemain saya pilih sendiri, lokasi saya pilih sendiri gitu. Nah jadi waktu di futsal saya juga gitu. Makanya waktu saya dikasihnya bisnis, oke. Saya pikir ini gimana futsal ini bisa maju ya kan? Ya satu, mungkin sosmednya harus pada aktif. Yes. Karena saya lihat tim juara-juara kita sekarang kayak Black Steel, BTS kan. Saya lihat dari segi follower aja paling banyak kayaknya Black Steel ya 150.000. Paling famous. Ya, satu lagi 200.000 ya. Ya kalau top 2 sekarang kan 150.000 sama BTS itu kalau nggak salah belum 100.000 ya. Belum. Dia akun baru soalnya. Akun baru ya. Gue bilang seperti hack. Nah makanya menurutku berarti exposure di futsal ini kan masih kecil. Betul. Gimana kita mengengage penonton baru ke futsal gitu. Itulah yang waktu aku pernah teleponan sama Bayu Saptaji, aku teleponan lama. Dia yang bilang sama saya, "Broku, ayolah ke futsal." Kan dari bola. Kan terus rame-rame semua pada ke basket. Banyak artis ke basket. Orang udah banyak juga ada aku nggak mau ngomong, tapi aku ditawarin tim basket nggak usah beli nih bang, lanjutin aja. Kayak gitu di basket. Tapi passionku tuh nggak bisa aku ngejalanin sesuatu yang aku nggak passion. Jadi waktu Bayu Saptaji ngomong, "Bro, ayo bro ke futsal, kita naikin lagi futsal." Karena futsal ini kan habis pandemi ini sempat kayak mati kan. Nggak ada lagi orang yang segala macam. Nah itulah aku pikir apa yang harus aku lakukan. Satu, bikin tim yang bagus, entertainmentnya bagus. Gimana cara ngenaikin followers tim ini terus. Dari postingannya, dari desainnya, dari konsepnya, dari marketingnya. Itu kan semua harus disusun biar kayak sportainment di luar negeri. Itu yang dilakukan Pendekar. YouTube-nya kita aktif, Instagram-nya kita aktif, TikTok-nya kita aktif. Dan saya bilang kita butuh sosok abis itu.
Karena gini, saya bisa sebenarnya anak-anak pendekar itu, kan saya punya manajemen artis. Iya, viral manajemen ya. Kalau saya ya mau naikin mereka semua followernya bareng bisa. Bisa ya. Cuman saya malah takutnya gini, ketika mereka naik, mereka nggak fokus lagi mainnya. Mereka entah lupa diri atau star syndrome atau apa. Kita harus cari pemain yang benar-benar real star. Yang dia datang itu dia nggak akan terganggu dengan itu semua. Dia tetap akan jadi pemain terbaik di lapangan. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Nama yang terpilih cuman Falcao dan Ricardinho. Dan ini pemain dunia. Betul. Akhirnya saya mencobalah kontak Falcao. Alhamdulillah dengan dibantu Neto, dengan saya DM Falcao langsung segala macam. Falcao ngebales chat saya. Saya nego gila-gilaan sama Falcao. Saya siap provide ini, mobil, tempat tinggal yang bagus. Semualah, asisten pribadi segala macam. Bahkan Falcao udah bilang, saya tapi udah gak kuat kalau latihan setiap hari segala macam karena umur saya kan udah retire. Betul. Saya bilang gini, Mister, dia bilang bos, katanya bos Atta, I cannot more. Katanya train secara fisik ya. Iya, langsung aku bilang oke, bro, kata aku bilang oke, bro, gini aja, kamu datang Indonesia, cuman kamu pemain yang gak usah latihan, kamu mainnya cuma pas main aja. Karena saya tahu Falcao ini tipikal pemain tuh dia kayak mirip-mirip kayak Messi. Dia gak usah kerja keras aja, talentnya itu tuh udah bisa menutupi. Dia tuh udah 100% talented. Betul. 100% talented Falcao itu. Jadi kamu gak usah latihan, bro, aku bilang. Tetap salary-nya saya minta segala macam. Akhirnya dia bilang, saya udah nggak mampu. Mungkin nanti saya mau ke Indonesia lagi, tapi untuk cuman fun match ataupun turnamen yang cuman seminggu 2 minggu. Di situ saya udah nunggu. Saya nunggu sampai malam tuh. Sepertinya nggak bisa. Akhirnya saya coba ngajuin ke Ricardinho. Disitulah Ricardinho ngebales juga. Saya lagi masih di ACCS Paris kan, masih di Paris kan. Nah waktu di Paris itu negonya tuh lama banget. Saya setiap hari saya harus istiqomah minimal seminggu 3 kali harus ngechat dia. Terus takutnya dia lupa. Karena tawaran ke dia itu banyak. Dia itu ditawarin Barcelona Futsal tuh 5 kali di hidupnya. 5 kali Ricardinho itu ditelepon Barcelona Futsal. Ditelepon sama Kuwait, ditelepon sama Brazil. Semua mau dia. Even di Spanyol sekarang LNFS itu masih mau dia. Apalagi tim-tim di mid itu masih pasti seorang Ricardinho pasti masih kepake dengan instingnya dia segala macam. Tapi kalau saya nggak dapat 2 ini, saya tuh nggak berguna saya jadi exco. Saya ngerasa saya nggak berguna saya jadi exco. Saya udah majuin coba bikin klubnya bagus, saya promosiin semua akun-akun federasi, alhamdulillah followernya naik, tapi kita nggak punya sosok yang bisa bikin orang bukan hanya dunia, tapi ya masyarakat kita sendiri aja mungkin nggak bisa nih kita tarik. Orang mungkin lihat Atta, jadi orang akan nunggu Atta yang main ke lapangan karena dia udah nggak tertarik lagi mungkin. Cuman aku tahu kalau aku mainnya jelek, emang itu akan bikin orang menarik. Jadi aku habis-habisan apa yang Ricardinho mau. Name it, akan datangin saya. Coba lah, mau jual mobil deh. Ini nggak usah jual mobil sport deh, datang deh Ricardinho deh. Padahal dengan biaya itu saya mungkin ya bisa dibilang bisa punya skuad kayak mungkin BTS, Black Steel atau Cosmo dengan datangin. Saya bisa, cuman branding enggak. Branding enggak mungkin buat sekarang. Untuk saat itu ya. Dan memang kontrak-kontrak pemain kan nggak asal aja kita ambil bisa. Semua pemain dalam kontrak. Gitu. Saya pengen banget emang kalau saya mau sih pengen banget Rutu Boy, Evan, BBS semua BBS, Bagir, pengen banget tuh siapa? Xavier, pengen banget. Banyak lah pemain di Indonesia ini kita pengen kan. Tapi itu impossible untuk waktu yang segitu ya, apalagi itu di tengah musim. Betul. Alhamdulillah Ricardinho ngebales, katanya sepertinya ada chance. Wah, di situ saya langsung listing. Saya kumpulin semua tim, listing apa yang harus kita siapin buat Ricardinho. Listing semua. Nah, pada saat itu Bro Bay udah ngurusin bisnisnya. Jadi saya di situ, wah, pelatih Coach BW aja tuh masih kayak dianggapnya dia bercanda. Yang bener Bang Ricardinho. Iya, saya juga bingung, ini bener gak sih? Saya sendiri bingung. Kaget ya. Ini bener gak sih nih Ricardinho nih? Karena ini ya udah idola saya gitu loh. Emang, dan dia goatnya futsal. Siapa lagi yang bisa dapetin pemain terbaik dunia 6 kali di futsal? Setelah Falcao, dia icon futsal. Dia icon futsal.
Falcao lebih ikonik. Betul. Tapi kalau dari segi piala pemain terbaik dunianya, secara prestasi ya. Prestasi Ricardinho piala dunia gak ada yang ngalahin. Susah dikalahin. Gak. Liga Champion Eropa. Betul. Gak ada. Mungkin sepanjang masa sampai nanti 10 tahun ke depan saya belum yakin ada yang bisa ngalahin. Betul. Karena emang pergeseran kekuatan juga Argentina juga udah bagus. Bener, Argentina bagus, Brazil pemainnya OP semua. Betul. benar. Udah sangat sulit tuh. Iya. Di bola aja nggak ada orang bisa juara pemain terbaik dunia 6 kali, Liga Champion juga, Piala Dunia juga, Piala Eropa juga. Pasti ada kurangnya di antara itu. Ini lengkap komplit. semua. Ini pemain benar-benar komplit. Messi aja belum pernah juara Piala Dunia kan? Belum pernah juara. Iya, itu yang mungkin akhirnya membedakan pada saat gue bingung ya. Maksudnya gini, gue tuh bukan bingung artinya gini, gue bingung kenapa Ricardinho mau gitu loh. Gue akhirnya sampai suatu pagi gue datang ke My Futsal, gue ketemu, gue ngobrol. Why gitu? Gue bilang, kenapa lu pilih Indonesia gitu? Lu bisa main di mana aja kan? Pasti banyak tawaran yang menarik. Dan gue nggak tahu. Akhirnya dia cuma bilang gini, tugas gue sekarang adalah menyebarluaskan futsal di seluruh pelosok dunia katanya. Gila, gue humble parah. Gue itu dia. Gue nggak pernah gini. Gue ngelatih 20 tahun ya. Gue ngelatih 20 tahun. Setiap gue ngelatih misalnya pemain bagus dikit, ya udahlah. Ya kan, udah kayak apaan kadang-kadang gitu. Ya masih mau negor bagus lah gitu segala macem. Ini dia, gue nggak negor, dia negor gue. Halo, bla segala macam. Gue bilang ini gila nih, gue bilang ini Ricardinho lo mau sombong juga sah-sah aja. Iya, orang jago. Bener gak? Lo punya segalanya gitu loh. Tapi itu ya yang akhirnya gue salut pertama dengan attitude, and then boom, pertandingan tak. Ini lebih gila lagi. 3 bulan Bay lo bilang nggak main, nggak latihan, nggak ada training sama sekali seorang Ricardinho. Tapi debutnya dia kalah 3-0 di babak pertama. 3-3. Dia ngomong di time out. Betul, dan gue ngeliat gestur bagaimana. Menurut gue pemain-pemain lo nggak jelek. Anak-anak pendekar yang lokal tuh nggak jelek. Ya mungkin lah bukan kelas pertama, kelas 2, kelas 3 lah di Indonesia. Tapi setahu gue mereka tuh sering menyulitkan tim-tim besar menurut gue. Anak-anak Makassar, gue kenal lah semua pemain-pemainnya. Itu kayak kesirap aja gitu. Kayak mereka tuh main juga kayak bingung gitu. Gue main dengan Ricardinho gimana caranya. Babak kedua beda total. Gue sampai geleng-geleng sih, karena dia melakukan 1 gol dan 1 assist ke Subhan kalau nggak salah. Itulah yang saya lihat dari Ricardinho itu mentalitas ya. Waktu dia datang hari pertama saya ketemu, saya ke base camp, dia lagi nungguin. Dia dikasih jadwal kan, kita mau bikin opening, welcoming segala macam lah, press con gitu-gitu. Dan itu menurutku orangnya beda banget, nggak ada sedikit pun celaan, komplainan, nggak ada. Inilah contoh ya, karena saya tahu, saya nonton semua vlog-vlognya Ricardinho, saya tahu pribadian dia ini orang baik gitu, orang dari attitude segala macam ini bagus banget buat jadi contoh di negara kita gitu. Nah pas saya datang tuh attitude latihannya juga beda. Semua pemain mungkin sependekar sampai tim mau sampai semua yang di manajemen juga kaget nih orang kok humble banget, malah kita suruh istirahat dia mau latihan. Kita bilang ntar aja latihan di My Futsal, takutnya kan kalau di base camp kecil. No, I want to meet the player. Dan hal pertama yang diomongin ke pemain, dia bilang saya ini bukan bintang, saya bukan siapa-siapa. Itu cuman media yang bilang saya bintang, saya di sini cuman sama kayak kalian semua. Saya manusia, saya membutuhkan kalian buat bisa tim ini bisa bagus. Itu udah salah satu apa ya namanya? Ketika itu namanya ilmu padi ya, semakin tinggi semakin merunduk. Dan semakin orang merunduk dia akan semakin jago. Dan tahu bro, kerja kerasnya itu menurutku ya sampai sekarang nggak ada anak pendekar pun yang bisa ngalahin kerja kerasnya yang menyamai ya gitu. Dari dia naruh latihan, dia ngomong sama saya mata gini. Dan ini saya akan sampaikan ke semua anak futsal di Indonesia. Dia bilang gini, saya waktu datang ke sini badan saya gemuk, nggak melatihan. Sekarang berat saya hampir turun 10 kilo. Berarti berapa gilanya dia latihan setiap hari. Langsung dia keluarin salah satu inspirasi quote-nya itu adalah Kobe Bryant. Kobe Bryant pernah bilang rata-rata basket itu latihan 2 kali sehari di NBA. Nah dari baru satu omongan ini kita langsung berpikir, ketika ada tim futsal latihannya cuma sekali, udah pasti lu nggak jadi. Kelas dunia aja NBA mau semua latihan 2 kali sehari.
Tapi Kobe Bryant dia akan bikin waktunya satu hari itu 4 kali. 4 kali latihan. 2 kali sama tim, 2 kali latihan pribadi. Jadi dalam 1 bulan dia akan punya keunggulan 60 kali latihan lebih banyak dari anak lain. Yes. Dalam setahun berapa coba? 60 kali 12 72. Enggak dong. 720. 720. Ketika lu punya level 720 kali lebih latihan daripada orang. Kalau kamu turun di lapangan, kamu lebih bagus ya. Betul. Karena kamu 720 kali lebih dari orang latihan. Dan latihan sendiri. Betul. Itulah mentalitas orang juara. Kenapa Ricardinho itu saya bilang Michael Jordan-nya futsal. Karena mentalitas dia sampai umur 36, 37 itu gak berubah. Di Indonesia mungkin umur 31 aja udah leye-leye. Betul. Dia itu kalau ngomong sama saya bisa 1 jam cuman gimana latihan feint, gimana latihan body, gimana. Saya itu mau dorong dia nih badan segede Bang Bay aja. Kalau body dia gak bisa. Benar. Jatuh. Dedek banget badannya. Dedek. Lihat aja tuh di liga kalau ngerebut orang tuh orang terpongkeng sampai guling-guling. Padahal badan sekecil itu. Berarti kan bukan kalau orang Indonesia bilang, oh kami kan badannya kurus-kurus gak bisa jadi juara dunia. Gak bisa ngomong gitu di depan Ricardinho. Benar. Dia memanfaatkan badan dia yang kecil. Gimana caranya dia bisa jadi pemain terbaik dunia. Yang dia itu ngelawan orang Eropa yang 2 meter 2 meter. Di situ dia gocek-gocek sesuka hati. Dia nendang paling kenceng dia. Itulah mentalitas ya yang saya lihat. Nggak bisa kita cuman denger ceritanya. Kita harus lihat gimana dia setiap hari. Apalagi lu lihat tiap hari ya. Lihat tiap hari. Dan ini harus didengar sama semua pemain futsal di Indonesia. Gimana lu konsisten seperti itu. Punya dedikasi kayak gitu. Punya omongan kayak gitu. Pantas aja 3-0 jadi 3 sama. Waktu 3-0 dia ngomong apa? Di futsal beberapa detik bisa jadi gol. Kamu fokus, kita bisa. Dia dengan yakin masuk ke lapangan. Gimana anak-anak lain masuk gak yakin juga. Benar. Ngebawa kan. Menginfluence berarti. Betul. Itu bukti kalau memang mentalitas, yakin, fokus di pertandingan tuh gak ada yang bisa lawan. Jadi diperpanjang. Itu pertanyaan menarik banget. Kalau saya pribadi, kemungkinan umur Ricardinho bilang dia akan kalau dia akan bermain futsal pun mungkin tinggal 1 atau 2 tahun lagi. Jadi saya akan usahakan untuk dia diperpanjang. Saya usahakan, tapi Indonesia ini ada stadion nih sekarang dikasih izin nih, Pendekar official license di situ misal 10 tahun. Saya yang renov nggak apa-apa.